Teman-teman, sebelum saya mulai cerita ini, saya mau minta satu hal. Kalau ada di antara kalian yang sedang hamil atau punya anak kecil di rumah, tolong dengarkan cerita ini sambil bercermin. Karena cerita ini tentang tunggal yang belum sempat lahir. Cerita ini tentang seorang perempuan, sebut saja namanya Rina. Sudah menikah 7 tahun, belum dikaruniai anak. Setiap malam dia berdoa, setiap bulan dia berharap, sampai suatu hari dia dinyatakan hamil. Tangis bahagia, doa syukur, semua orang senang. Tapi sejak awal kehamilan, Rina sering mimpi aneh. Dia mimpi menggendong bayi, tapi bayinya dingin, matanya terbuka, dan menatap tajam sambil berbisik, "Aku cuma titipkan. Ibu, aku cuma dititipkan." Kehamilan Rina berbeda. Perutnya cepat membesar, terlalu cepat. Dokter bilang itu adalah normal. Tapi setiap malam, Rina merasa ada yang mengusap perutnya dari dalam. Bukan tendangan bayi, tapi seperti jari panjang yang meraba. Suaminya juga mulai sering dengar suara, seperti bayi menangis. Padahal usia kandungan baru 4 bulan. Suatu malam, Rina terbangun jam 3 pagi. Perutnya terasa panas. Dan dia dengar suara. Jelas tepat di telinganya. "Rawat aku baik-baik, karena sebentar lagi aku diambil." Karena takut, Rina akhirnya cerita ke ibunya. Dan saat itulah ibunya menangis. Ibunya mengaku 7 tahun lalu dia pernah membawa Rina ke seorang orang pintar. Karena Rina belum juga hamil, orang pintar itu bilang, "Kamu akan hamil, tapi anak itu bukan sepenuhnya milikmu." Ibunya mengira itu cuma syarat biasa, cuma doa, cuma ritual. Ternyata, yang diminta adalah tumbal janin pertama. Malam itu Rina kontraksi, bukan mau melahirkan. Usia kandungan baru 7 bulan. Lampu rumah berkedip, udara dingin. Rina menjerit bukan karena sakit, tapi karena dia merasa ada yang menarik bayinya ke bawah. Dia teriak, "Jangan ambil anak saya!" Dan saat itu, seluruh rumah sunyi. Tidak ada suara. Hanya terdengar tangisan bayi, bukan dari rahim, tapi dari pojok kamar. Setelah bayinya lahir, dalam keadaan tidak bernyawa, dokter bilang, "Ini gagal jantung." Tapi Rina tahu, karena sebelum bayinya diangkat, dia melihat jelas bekas 5 jari hitam melingkar di perutnya. Sekarang, Rina bisa hamil lagi, punya anak. Tapi setiap ulang tahun anak pertamanya yang tidak pernah hidup, selalu terdengar suara bayi menangis di malam hari. Dan Rina sering terbangun dengan perut terasa dingin, seolah masih ada yang menempel. Teman-teman, tidak semua kehamilan datang dari doa, dan tidak semua janin datang untuk hidup. Ada yang cuma dititipkan, ada yang memang disiapkan untuk diambil. Jadi, kalau kalian ingin sesuatu dengan cara instan, ingat satu hal. Yang dibayar kadang bukan uang, tapi darah dan keturunan.